Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Aqsa Bapak Haji Sofyan. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh para pengurus. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para asatidz, para haji, para hajah, para bapak sesepuh semuanya, adik-adik remaja, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan saum kita yang telah kita tunaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman. Dengan nikmat imanlah hidup kita menjadi tenang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam. Dengan nikmat Islamlah kita menyerahkan diri kita terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ihsan. Dengan nikmat ihsanlah kita selalu merasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita merasa didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembentuk karakter dalam kehidupan kita. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kekuatan untuk menunaikan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang bersyukur. Salawat berserta salam kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semuanya sehat semua ya? Alhamdulillah. Berarti malam ini kita sudah malam yang keberapa nih Pak Haji kita? Sudah malam yang ke-21 ya. Alhamdulillah, tidak terasa saum kita sudah malam yang ke-21. Mudah-mudahan saum kita yang 20 hari yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, adik-adik jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya ingin yaitu mengingatkan diri saya pribadi, ingin mengingatkan kita bersama. Ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasul kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin. Surga itu rindu terhadap 4 perkara. Para bapak, para ibu, adik-adik, kalau kita dirindukan oleh keluarga kita, dirindukan oleh saudara-saudara kita, dirindukan oleh teman-teman kita, senang atau senang? Senang sekali ya para jamaah ya. Ketika kita selaku ayah dirindukan oleh anak kita, kita selaku ayah dirindukan oleh istri kita. Begitupun ketika anak-anak dirindukan oleh orang tuanya. Kayaknya senang sekali ya para bapak, para ibu. Apalagi kalau kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini para bapak, para jamaah yang Allah muliakan, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang pertama di dalam hadis ini yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah talil Quran. Ternyata yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang membaca Al-Quran. Pada 10 malam terakhir ini, mari kita niatkan, mari kita azamkan untuk semakin semangat, untuk semakin termotivasi
untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kita meyakini satu huruf ayat Allah Subhanahu wa taala kita baca, kita hayati, kita pahami, kita dalami, ini adalah menjadi amal solih yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita menginginkan bukan hanya sekedar membaca, kita menginginkan meningkatkan kualitas yaitu tilawah kita. Sekali lagi, dengan kita membacanya, dengan kita memahaminya, dengan kita mencoba untuk mengaplikasikan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Kita bersyukur para bapak, para ibu, alhamdulillah masjid kita dinamakan dengan Masjid Al-Aqsa. Saudara-saudara kita yang di Gaza pada kesempatan ini untuk tilawatul Quran pun yaitu taruhannya nyawa, dalam arti luar biasa. Penjajah Zionis Israel yang sangat luar biasa menyakiti saudara-saudara kita yang mau tarawih, yang mau tilawah, yang mau berjamaah, taruhannya itu nyawa. Maka kita patut bersyukur. Alhamdulillah tahun ini, alhamdulillah kita leluasa untuk melaksanakan salat berjamaah, dengan tentu kita menjaga kesehatan kita, dengan kita menjaga protokoler kesehatan kita. Maka jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan yang terakhir bagi kita. Ketika kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, maka kita menginginkan Ramadan ini adalah betul-betul maksimal, betul-betul optimal, diisi dengan amalan-amalan yang terbaik. Salah satunya adalah dengan tilawatul Quran. Kita meyakini pedoman kita Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi petunjuk hidup kita. Di dalam Al-Quran kita meyakini semua aspek kehidupan itu diberikan solusi dalam pedoman kita. Maka tidak salah kalau ayat pertama yang diturunkan di dalam ayat Al-Quran, yang diturunkan dalam ayat pedoman kita, yaitu sebuah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ketika kita merenung, Allah menurunkan ayat pertama, yaitu dengan perintah untuk membaca, seolah-olah kita selaku mukmin, kita selaku mukminah, kita selaku muslim, kita selaku mukminah, mari kita untuk terus membaca kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena kita meyakini dalam sejarah, ketika kita melihat kegemilangan, ketika kita melihat kejayaan umat ini sangat luar biasa. Kalau kita tengok ilmuwan-ilmuwan muslim sangat luar biasa. Salah satunya adalah ada yang namanya Ibnu Firnas, para bapak ya. Ada yang namanya Ibnu Firnas dalam sejarah kegemilangan Islam. Ternyata Ibnu Firnas ini adalah ilmuwan muslim pencipta pesawat pertama gitu. Kalau kita lihat di dalam sejarah kegemilangan umat ini, ada yang namanya yaitu Ibnu Sina yang telah kita ketahui bersama, yaitu ilmuwan pertama dalam ilmu kedokteran. Secara tidak langsung, kenapa Rasul kita bersabda bahwasannya yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu talil Quran. Ini mengingatkan bagi kita alangkah pentingnya di bulan suci Ramadan ini, bagian dari untuk memotivasi diri kita bagaimana Ramadan ini adalah untuk membangun sebuah peradaban. Salah satunya adalah kita membangun keluarga kita yang semangat membaca, yaitu membaca pedoman kita Al-Quranul Karim. Alangkah indahnya para bapak, para ibu ya, tatkala kita kelak di yaumul hisab, tatkala kita kelak pada yaumul hasyar, di padang mahsyar, kita semua yaitu diberikan syafaat oleh Al-Quran, oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, di sisa alhamdulillah insyaallah kurang lebih adalah 10 hari lagi bulan suci Ramadan ini, mari kita maksimalkan. Mungkin tilawah secara kita masing-masing, mungkin tilawah secara kolektif keluarga kita, mungkin tilawah
secara kolektif jamaah kita, mari kita tingkatkan sehingga kita insya Allah menjadi hamba yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua hadirin, salah satu yang tercatat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua di dalam hadis ini adalah wa mut'imul ji'an, yaitu orang-orang yang memberikan makanan terhadap orang-orang yang lapar. Maka luar biasa, mungkin dengan para jamaah, para bapak, para ibu membagikan tajilnya untuk para jamaah, untuk para mufassir, untuk para musafir. Mudah-mudahan dengan kita berbagi makanan, berbagi kepedulian kita terhadap sesama, ini adalah bagian dari, yaitu amal soleh kita yang menjadikan kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau kita lihat di dalam hadis ini para bapak, para ibu jamaah yang Allah muliakan, ternyata yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga yaitu wahafidul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Ini menjadi motivasi bagi kita, bagaimana di bulan suci Ramadan kita belajar mengendalikan, yaitu dari haus dan lapar. Tentunya dengan kita mengendalikan diri kita dari haus dan lapar, bukan hanya itu, salah satunya adalah mengendalikan lisan kita supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan terhadap anak kita, terhadap istri kita, terhadap saudara-saudara kita ada nilai-nilai kebaikan. Maka kata Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut, bicaralah yang baik atau diam. Ketika kita membicarakan hal-hal yang positif, membicarakan kebaikan-kebaikan, ada nilai-nilai wattawasau bil haq wattawasau bis sabr, maka disinilah merupakan yaitu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tentunya dengan lisan kita memberikan manfaat terhadap diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sehingga tatkala kita saling berucap kebaikan, itu akan timbul kerukunan, akan timbul persatuan, akan timbul yaitu kasih sayang mendalam. Ketika kita menjaga lisan kita, maka disinilah insya Allah persatuan akan didapat. Ketika kita menjaga persatuan, salah satunya dengan menjaga lisan kita, maka permasalahan yang berat insya Allah tatkala bersatu, tatkala kita bersama-sama, yang berat pun menjadi ringan. Yang terakhir hadirin, kalau kita lihat di dalam hadis ini, salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang keempat yaitu wasaimu fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat, Masya Allah, dengan kita mampu melaksanakan ibadah puasa, ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Para bapak, para ibu jamaah, mungkin kalau kita lewat sambil jalan gitu ya, tidak sedikit mungkin saudara kita baru 1 hari bulan suci Ramadan, padahal tidak ada uzur, padahal tidak ada sakit, tetapi tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka tatkala kita, saudara kita mampu menunaikan ibadah puasa, ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena memang kita meyakini puasa Ramadan ini adalah merupakan salah satu barometer sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul kita dalam hadis kudusinya bahwasannya saum itu milikku, maka aku yang akan memberikan pahala balasan kepada orang yang berpuasa. Jadi hadirin, mudah-mudahan dengan kita menjaga tilawah kita, dengan kita menjaga kepedulian kita terhadap sesama, dengan kita yaitu menjaga lisan kita, dengan kita terus yaitu menjaga kualitas saum kita, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua kelak berkumpul sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, ini yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirukum wa aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.